Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa kembali bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti selama 1 jam sampai 1,5 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar mendengarkan terkait pemaparan kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang strategi digital fundraising wakaf untuk lembaga pendidikan. Acara kita pada kesempatan siang hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute, sebuah lembaga yang fokus melakukan edukasi dan literasi wakaf kepada masyarakat yang harapannya ke depan wakaf akan menjadi lifestyle dan juga akan menjadi solusi untuk membangun kemandirian finansial lembaga kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, silakan nanti bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa presensi ya di chat Zoom, tuliskan nama, nomor WA, kemudian asal lembaga Bapak Ibu sekalian. Insya Allah materi seminar pada kesempatan siang hari ini akan dikirimkan ke kontak WA Bapak Ibu sekalian, supaya nanti bisa dipelajari lebih lanjut dan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari kehadiran Bapak Ibu sekalian di kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya kirimkan untuk format presensinya di chat Zoom supaya lebih mempermudah Bapak Ibu. Nah, sudah saya kirim Bapak Ibu. Silakan tuliskan nama, nomor WA, kemudian asal yayasan Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya alhamdulillah narasumber kita sudah bergabung bersama kita. Beliau adalah Bapak Eko Priyanto, sarjana ekonomi, CWC, Certified Wakaf Kompeten. Beliau adalah sebagai Presiden Direktur di Wakaf Mulia Institute dan beliau saat ini juga sebagai founder dari Pejuang Wakaf dan juga merupakan salah satu tim asesor dari LSP Badan Wakaf Indonesia Pusat. Kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan terkait dengan tema kita, strategi digital fundraising wakaf untuk lembaga pendidikan. Langsung saja kepada Bapak Eko Priyanto, kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan siang hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan siang hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan sharing berkaitan tentang digital fundraising wakaf untuk yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan kemasyarakatan, dan lain-lainnya ya. Baik, sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, acara kita pada siang hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute ya. Nah, apa itu Wakaf Mulia Institute? Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin melakukan proses edukasi dan literasi wakaf ya untuk masyarakat Indonesia ya, karena memang tingkat literasi wakaf ya di masyarakat kita masih sangat rendah. Kantor pusat dari Wakaf Mulia Institute di Komplek Masjid Akbar Kemayoran Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya di Jalan Imogiri Timur, kilometer 8,5 Demangan Kopen, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nah, misi dari Wakaf Mulia Institute adalah pertama syiar, ya kita ingin melakukan syiar wakaf baik secara online maupun offline. Dan berikutnya melakukan kolaborasi
ya, menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf. Berikutnya melakukan fundraising, membantu masyarakat untuk berwakaf. Berikutnya pelatihan, ya, mengkonsep menyelenggarakan program-program pelatihan berkaitan dengan optimalisasi wakaf. Berikutnya membangun komunitas, ya, di antara komunitas yang kita bangun namanya komunitas pejuang wakaf. Ini adalah komunitas orang-orang yang memiliki impian yang sama, yang ingin menjadikan wakaf ini lifestyle-nya masyarakat. Berikutnya, secara organisasi kita ingin juga mensupport pengembangan lembaga wakaf, ya, di lembaga-lembaga yang ada, ya, dalam upaya optimalisasi wakaf. Visi khusus dari Wakaf Mulia Institute adalah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Nah, secara khusus untuk dunia pendidikan, kita ingin mensupport pengembangan 1000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Kemudian harapannya bisa meningkatkan income tenaga pendidik dengan standar layak zakat. Berikutnya, terwujudnya pendidikan berkualitas, terjangkau, dan memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa kepada anak negeri. Nah, Wakaf Mulia Institute sendiri ini adalah lembaga yang juga sudah memiliki legalitas nazir, khususnya legalitas nazir wakaf uang. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi, ya, untuk pengurusnya semuanya sudah memiliki sertifikat kompetensi nazir. Kemudian pengurusnya juga telah tersertifikasi menjadi asesor sertifikasi nazir. Kemudian juga saya sendiri juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi untuk digital marketing atau digital fundraising. Nah, program strategis Wakaf Mulia ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang bergerak di dunia edukasi, ya, edukasi dan literasi wakaf. Berikutnya bergerak di bidang optimasi, ya, penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Berikutnya membangun komunitas. Nah, salah satu aktivitas kita adalah membangun komunitas namanya Pejuang Wakaf. Ya. Baik. Nah, berikutnya. Assalamualaikum. Kita simak testimoni berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi. Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, Wakaf Mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan Wakaf Mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses, berkah buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute, dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu profil singkat berkaitan tentang Wakaf Mulia Institute. Nah, fokus pembicaraan kita pada hari ini adalah digital fundraising wakaf uang. Nah, dalam rangka kita membangun, ya, kemandirian lembaga, ya Bapak Ibu sekalian, mestinya akan kita awali dengan membangun yang melakukan namanya fundraising.
Nah, pertanyaannya adalah instrumen apa saja bisa kita gunakan dalam upaya kita membangun kemandirian finansial ini. Nah, yang pertama adalah instrumen yang bisa kita gunakan dalam melakukan fundraising itu ada namanya wakaf melalui uang. Nah, apa itu wakaf melalui uang? Wakaf melalui uang ini adalah wakaf ya berupa barang, akan tetapi antaranya itu adalah uang gitu ya. Jadi, nah wakif ya menyerahkan sejumlah uang ke nazir yang kemudian nazir ini nanti akan membelanjakan uang ini sesuai dengan peruntukannya. Misalnya pembebasan lahan, pembangunan gedung, ya untuk membangun aset gitu ya. Nah, sehingga wakaf melalui uang ini bisa kita gunakan untuk membangun infrastruktur ya bagi lembaga pendidikan kita. Kemudian berikutnya kita juga bisa menggunakan instrumen namanya wakaf uang. Nah, instrumen wakaf uang ini ya fokusnya adalah bagaimana kita membangun namanya wakaf aset. Ya, ini fokusnya adalah membangun wakaf-wakaf produktif. Yang nanti mauquf alainya itu adalah lembaga pendidikan kita. Penerima manfaatnya itu adalah ya yayasan pendidikan kita. Nah, sehingga ini sangat strategis untuk dalam rangka membangun kemandirian finansial. Yang berikutnya ya, instrumen yang bisa kita gunakan juga dalam rangka kita ya Bapak Ibu sekalian membangun kemandirian finansial adalah ada instrumen namanya wakaf asuransi syariah, di mana ketika pesertanya mengikuti, kemudian ketika mereka meninggal, nanti mereka akan dapat santunan yang 45%-nya ini kemudian menjadi wakaf, yang 55%-nya menjadi santunan untuk ahli waris. Nah, gitu ya. Nah, 45% wakaf inilah yang kemudian menjadi yang namanya endowment fund, ya, atau dana wakaf abadi, ya, Bapak. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, skema yang bisa kita kembangkan. Nah, ketika ini berjalan, maka ya ini akan menjadi solusi ya bagi lembaga kita menuju kemandirian finansial. Nah, mungkin kalau dunia pendidikan ya ini di luar SPP, di luar uang pangkal atau uang gedung gitu ya. Nah, akan tetapi intinya adalah bagaimana lembaga kita ini akan memiliki instrumen tambahan atau memiliki sumber pendanaan tambahan. Nah, akan tetapi nanti polanya adalah bagaimana suatu saat nanti ya ketika aset wakaf itu berkembang, maka wakaf inilah yang kemudian akan mensupport pengembangan dunia pendidikan itu. Ya, bahkan bisa mensubsidi SPP. Nah, ini skemanya. Jadi skema fundraising yang kita lakukan itu intinya adalah bagaimana membangun lembaga kita mandiri secara finansial. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, apa itu fundraising? Ya, fundraising ini adalah proses kita menghimpun dana dan sumber daya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka proyek kebaikan untuk umat, ya. Nah, tujuan fundraising kita seperti yang saya sampaikan tadi adalah menuju kemandirian finansial. Nah, jadi aktivitas fundraising kita nanti itu adalah outputnya harapannya ke depan ya bahkan ya kita bisa mensubsidi SPP ya sehingga skemanya adalah semakin besar lembaga kita nanti maka semakin murah SPP-nya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, apa sih motif orang berdonasi? Secara umum motif orang berdonasi itu karena motif agama. Nah, akan tetapi ini menjadi tantangan ya bagi kita semua bahwa hasil survei literasi wakaf tahun 2020 ternyata tingkat literasi wakaf masyarakat kita ini masih sangat rendah ya. Dan juga ya tingkat partisipasinya juga masih sangat rendah. Jadi baru 20% yang berwakaf. Nah, sehingga ini menjadi PR kita bersama ya. Yang 80% belum berwakaf. Nah, di sisi lain ini menjadi tantangan, di sisi yang lain juga ini menjadi peluang ya bagi kita bagaimana kita melakukan proses edukasi sehingga akhirnya masyarakat kemudian mau ya berwakaf yang mungkin disalurkan ke lembaga kita. Nah, ada 3 substansi. Yang pertama 3 substansi dalam fundraising. Yang pertama adalah motivasi, bagaimana ya pentingnya kita membangun motivasi masyarakat berkaitan dengan wakaf ini, mulai dari sisi pengetahuannya, nilai, keyakinan, alasan wakif itu berwakaf, yang di sinilah yang perannya edukasi yang kita lakukan. Yang berikutnya program, ya program apa yang akan kita kembangkan yang nanti ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang bagian dari implementasi visi dan misi lembaga. Yang berikutnya metode apa yang akan kita gunakan. Ya Bapak Ibu, ya
apakah metode secara langsung atau metode secara tidak langsung. Apakah metode secara offline atau metode secara online. Nah, khusus hari ini kita akan bicara metode secara online, ya Bapak Ibu. Kenapa ini online? Ya, menjadi penting karena potensi masyarakat kita sangat besar ya, ada 274 juta. Dan pengguna internetnya pun juga sangat besar ya, ada 200 juta. Nah, sehingga bisa disimpulkan sekarang lebih banyak orang yang online dibandingkan orang yang tidak online. Yang berikutnya, pengguna sosial media juga sangat besar, ada 170 juta ya. Berikutnya, mobile connection-nya, pengguna mobilenya ada 345 juta ya. Kemudian pengguna sosial medianya ini berapa sih rentang umurnya, yang nanti ini bisa kita jadikan parameter untuk kita kalau istilahnya melihat siapa sih segmentasi kita. Dan ternyata ya segmentasi kita di dunia online itu umurnya itu mulai dari 18 tahun sampai 34 tahun. Nah, sehingga dengan karakteristik ini, maka strategi yang kita bisa lakukan adalah strategi namanya digital fundraising retail. Apa itu strategi digital fundraising retail? Yaitu bisa jadi ya donatur kita ini mereka berwakaf ya dalam jumlah yang kecil gitu ya. Akan tetapi bisa jadi berulang. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah jumlah orangnya itu banyak. Nah, makanya strategi kita adalah bagaimana memperbanyak database ya calon donatur kita yang nanti akan kita masukkan ke dalam sistem digital marketing kita yang terintegrasi. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana membangun sistem digital marketing atau digital fundraising yang secara terintegrasi. Oke ya. Untuk menjadi motivasi kita ya di salah satu platform di Indonesia, perolehannya di 2018 262 miliar, tahun 2019 itu 460 miliar ya Bapak Ibu. Nah, Masya Allah ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu digital fundraising? Nah, digital fundraising ini menurut Michael Stein ya adalah tentang bagaimana kita menggunakan semua channel digital yang kita inginkan secara terintegrasi ya untuk menjangkau audiens Anda, teman, keluarganya dengan tujuan memicu keterlibatan yang menumbuhkan peluang terhimpunnya donasi program Anda. Nah, jadi kata kuncinya di digital fundraising ini adalah bagaimana kita menggunakan channel digital yang terintegrasi dalam proses kita melakukan fundraising. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa saja channel digital yang bisa kita gunakan? Yang pertama, channel penting yang akan kita gunakan adalah namanya website crowdfunding. Nah, website crowdfunding ini adalah tools penting ya dalam proses kita melakukan digital fundraising. Sama seperti halnya misalnya ketika kita melakukan digital marketing, ya maka website crowdfunding ini seperti kita memiliki toko online, ya. Nah, ketika kita memiliki toko online dan ini akan menjadi pusat database-nya ya. Nah, ya. Sehingga kalau kita memiliki website crowdfunding ini, maka ini nanti akan menjadi pusat database donatur kita ada di website crowdfunding kita ini. Etalase program-program yang kita kembangkan juga ada di sini. Pelaporan dan seterusnya ya. Nah, jadi ini yang benar-benar menjadi pokoknya ya dalam kita melakukan digital fundraising. Kenapa? Karena tadi kita ingin membangun digital fundraising secara terintegrasi. Ini yang pertama. Yang berikutnya, sosial media platform. Nah, channel penting juga yang kita bisa gunakan adalah sosial media. Ya, baik itu Facebook, Instagram, atau sekarang orang sudah masuk juga ke TikTok ya. Nah, sosial media ini nanti fungsinya apa dalam kita melakukan digital fundraising? Fungsinya adalah bagaimana kita membangun brand lembaga kita. Namanya corporate branding. Ya, makanya dipastikan sosial media yang kita miliki ini harus aktif ya Bapak Ibu sekalian. Posting setiap hari ya. Dan tema-temanya sudah kita rancang. Nanti istilahnya kita membuat namanya kalender konten. Nah, kalau bisa 1 tahun full kita buat kalender kontennya sehingga sosial media kita itu hidup ya Bapak Ibu. Dan ini yang kemudian harapannya mendapatkan engagement ya atau interaksi ya dari masyarakat di sosial media sehingga ya ini kemudian meningkatkan ya brand lembaga kita. Dan bisa jadi juga akan memancing masyarakat untuk ya nanti masuk ke
platform kita di website crowdfunding, kemudian melakukan proses donasi. Nah ini ya Bapak Ibu, ini sosial media platform. Yang berikutnya kita juga bisa menggunakan channel instant messenger atau WhatsApp. Nah kalau instant messenger atau WhatsApp ini fokusnya adalah bagaimana nanti kita membangun ya database ya di WhatsApp ini, dan kemudian kita bisa melakukan pendekatan secara personal yang nanti harapannya endingnya adalah kita mendapatkan donasi atau closing ya. Nah ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti parameter untuk WhatsApp marketing ini adalah pertama seberapa banyak database yang kita miliki. Nah gitu. Makanya nanti di sini ada kalau istilahnya CRM ya, jadi Customer Relation ya, Management ya. Jadi kita nanti bisa mengkategorikan ya setiap database kita yang di WhatsApp itu kita bisa kategorikan mana yang mereka masuk kategori baru prospek, mana di antara mereka yang kategorinya itu sudah mulai tertarik. Ya baru prospek tapi dia sudah mulai tertarik, dan mana di antara mereka ini kemudian yang sudah menjadi donatur kita, bahkan menjadi donatur rutin kita. Nah makanya nanti ada toolsnya ini ya Bapak Ibu ya, nanti bisa menggunakan tools namanya WA CRM ya. Jadi nanti kita bisa kategorikan ya untuk para donatur-donatur kita ini gitu ya. Baik, ini instant messenger. Yang berikutnya, nah YouTube. Ya, oh ya, untuk instant messenger nanti tinggal kita perbanyak ininya ya Bapak Ibu, tinggal perbanyak apa kalau istilahnya SDM-nya ya nanti ya yang bergerak di melakukan WA marketing ya dengan WhatsApp ini. Yang berikutnya video dengan YouTube. Nah, nanti banyak yang bisa kita lakukan ya, minimal kita bisa mengupload video-video ya berkaitan tentang tema kelembagaan kita, baik untuk tujuan branding lembaga kita ataupun berkaitan dengan edukasi ya. Dan juga bisa berkaitan tentang tema-tema khusus yang nanti kita bisa kejar videonya ini berdasarkan kata kunci ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sehingga kita bisa upload ya di YouTube itu dengan kata kunci. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya personal digital fundraiser. Nah, di antara channel penting juga dalam kita melakukan ya fundraising ya Bapak Ibu sekalian adalah kita perlu memiliki namanya personal digital fundraiser. Apa ini personal digital fundraiser? Ini adalah orang-orang yang mungkin ya yang bisa jadi orang internal kita ataupun orang eksternal kita yang ikut terlibat ya dalam mensiarkan program-program yang ada di website crowdfunding kita. Nah, gitu ya. Namanya personal digital fundraiser. Ya, kalau orang jualan online-nya reseller atau affiliate marketing, kira-kira begitu ya. Nah, ini kita perlu libatkan. Makanya nanti website crowdfunding yang harus kita miliki ini website yang khusus ya. Website yang khusus kita gunakan dengan website dengan strategi namanya website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nanti kita akan bahas detail. Yang berikutnya digital advertising dengan cara iklan. Nah, ini cara praktis berikutnya yang kita bisa menjangkau audiens kita unlimited ya Bapak Ibu ya dengan cara iklan, baik iklan di Facebook ataupun iklan di Google ya Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Yang berikutnya email marketing. Ya, ini kita gunakan untuk memfollow up ya database yang sudah kita miliki yang ada di website crowdfunding kita. Maka dia secara otomatis ya Bapak Ibu bisa kirim ya ke donatur-donatur kita atau member-member kita di website crowdfunding. Nah, berikutnya sarana fundraising yang bisa kita lakukan juga yaitu adalah event fundraising. Nah, apa itu event fundraising? Event fundraising ini adalah kita bisa mengadakan event-event yang nanti tujuannya adalah kita melakukan proses fundraising. Nah, ada dua jenis ya event fundraising ini. Yang pertama adalah mungkin kita mengadakan event secara gratis, yang kita targetkan adalah kita mendapatkan database ya gitu. Mendapatkan database. Nah, nanti untuk mendapatkan dana secara langsung, nah mungkin nanti di event itu
ada rekamannya, ada materi yang bisa dibagikan, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan materi yang dibagikan itu, maka peserta bisa berdonasi sesuai keinginannya, keikhlasannya, gitu ya. Nah, karena nanti dibikin di skema websitenya itu, ya nanti bisa diakses ya. Jadi untuk materi-materi itu bisa diakses di website crowdfundingnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Maka nanti di sini websitenya juga dibikin khusus ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kita juga untuk skema dengan event ini bisa juga dengan kita langsung misal mengadakan event, kemudian misalnya webinar, ketika orang menghadirinya untuk mengikuti event ini syaratnya mereka berdonasi seikhlasnya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mengundang ya orang untuk ikut ya event misalnya program-program parenting dan seterusnya, tapi ketika mereka mengikutinya, nah, mereka cukup ya dengan berdonasi, kira-kira gitu seikhlasnya. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan donasi secara langsung. Nah, kalau di sini langsung 2 ya, dapat donasi, dapat database. Yang berikutnya, bisa juga kita perkuat lagi dengan kita membuat ya program-program pelatihan yang nanti memang secara serius peserta itu mengikuti program ini sesuai dengan potensi yang kita miliki. Entahkah itu belajar baca Al-Quran, entahkah itu aktivitas yang lain ya, training-training yang bisa kita gunakan, yang bisa kita selenggarakan, yang nanti ya tetap ya pesertanya akan membayar kontribusi, yang kontribusi ini memang kita gunakan untuk fundraising ya, program yang kita kembangkan. Nah, ini jadi kita juga bisa mengadakan yang namanya event fundraising ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini silakan ya Bapak Ibu juga bisa kembangkan sehingga nanti ketika kita memiliki website crowdfunding, ketika kita mengembangkan digital fundraising itu, yang namanya tim lembaga digital fundraising ini, dia tidak pasif ya Bapak Ibu. Dia aktif, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dia lakukan dalam rangka dia melakukan proses fundraising ini. Nah, jadi bukannya aktif. Makanya sebenarnya nanti kalau kita sudah memiliki tim digital fundraising ini, maka hal penting itu adalah ya mereka harus memiliki program ya. Program apa yang akan dilakukan, dan itu kalau sudah ketemu program rutinnya, wah itu udah sibuk ya Bapak Ibu ya nanti ya, aktivitas sibuk. Baik, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, event fundraising. Nah, sebenarnya ada channel yang lain juga yang biasa orang gunakan, yaitu dengan misalnya menitipkan program di kitabisa.com ya, atau platform-platform yang lain. Nah, itu silakan saja ya Bapak Ibu. Cuman bedanya memang kita tidak dapat database-nya. Nah, tapi kalau secara internal kita membangun digital fundraising secara terintegrasi di lembaga kita, maka metode-metode inilah yang bisa kita gunakan. Makanya nanti kita bisa bikin checklist ya Bapak Ibu di lembaga kita yang sudah kita lakukan yang mana. Nah, berikutnya secara mendalam ya berkaitan tentang website crowdfunding, maka yang kita masukkan di sini adalah website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, dengan sistem afiliasi ini Bapak Ibu sekalian memungkinkan website kita ini ikut disiarkan oleh ya orang lain. Nah, jadi tidak hanya pengurusnya yang siar ya, tapi orang lain bisa ikut mensiarkan. Makanya skemanya nanti di website ini fasilitas ya, setiap fundraiser ini dia memiliki link khusus. Nah, di mana ketika dia mensiarkan dia menggunakan link khusus ini. Nah, ketika ya misalnya ya nanti Bapak Ibu sekalian ada yang ngeklik linknya ya, kemudian masuk, kemudian berdonasi ya melalui link tersebut, maka itu nanti sudah jelas ya jalurnya ya, referensinya siapa kayak gitu. Dan nanti bisa dikembangkan ada skema ujrohnya atau komisinya ya. Nah, sehingga dengan skema website crowdfunding sistem afiliasi ini, maka nanti kita bisa melakukan rekrutmen fundraiser itu sepanjang tahun ya Bapak Ibu. Jadi salah satu juga nanti aktivitas dari tim lembaga wakaf itu adalah dia akan rekrutmen setiap tahun ya, sepanjang tahun rekrutmen sepanjang tahun. Kenapa? Ya karena ya kita tidak bayar dengan gaji, tapi kita bayar dengan fee. Nah, kira-kira gitu ya.
Nah, ini Bapak Ibu bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita mau kembangkan ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga website crowdfunding dengan sistem afiliasi ini menjadi kebutuhan yang penting untuk lembaga kita karena dia cara praktis kita mengumpulkan database ya, baik database donatur maupun fundraiser, kemudian transaksinya 24 jam, otomatis ya, membangun kepercayaan donatur ya, dan kita juga bisa lihat tahu update ya perolehan real time, update perolehan komisi setiap fundraiser juga real time dan seterusnya ya. Nah, bagaimana gambaran website crowdfunding dengan sistem afiliasi? Nah, berikut ini akan saya perlihatkan contohnya ya yang dimiliki oleh Wakaf Mulia Institute ya Bapak Ibu. Oke, kita buka ya. Nah, contohnya ini ya Bapak Ibu, website crowdfunding dengan sistem afiliasi itu adalah di website yang dimiliki oleh Wakaf Mulia, yaitu wakafmulia.org. Nah, website wakafmulia.org ini adalah website yang kita kembangkan dengan sistem afiliasi. Jadi dengan metode afiliasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di website crowdfunding ya wakafmulia.org ini kalau misalnya masyarakat mau berwakaf bagaimana sih caranya? Nah, caranya gampang ya Bapak Ibu, mereka tinggal klik di sini ya, mereka akan berwakaf ya. Dan nanti tinggal pilih ya Bapak Ibu sekalian berapa ya yang dia akan donasikan ya, tinggal pilih misalnya 100.000 gitu ya. Langkah berikutnya nanti donatur tinggal ngisi ya nama, email, ya nomor telepon. Kemudian tinggal pilih pembayarannya. Nah, di sini sudah kita lengkapin ya pembayaran. Jadi mereka tinggal pilih ya pembayarannya, ya metode biasa atau menggunakan virtual akun. Dan nanti ini skemanya sudah kita bikin otomatis. Nah, gitu Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti orang melakukan proses donasi, maka kalau dia klik di sini ya Bapak Ibu, maka nanti akan langsung otomatis ya mendapatkan notifikasi. Nah, notifikasi di WA, yang berikutnya adalah notifikasi di notifikasi di WA, kemudian notifikasi di email. Nah, jadi ada dua ya Bapak Ibu. Nah, makanya tadi kita bisa lihat setiap orang yang berdonasi di website crowdfunding kita ini, semuanya nanti akan terhubung ke WA admin. Maka secara otomatis kita itu akan mendapatkan database ya Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan database ya melalui kontak WA nanti ya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan kenapa dia terintegrasi ya Bapak Ibu. Ketika orang masuk ke website kemudian melakukan donasi atau berwakaf, maka akan langsung terhubung ke website admin yang nanti di mana admin ini akan secara rutin ya setiap setiap harinya ya setiap minggunya minimal memfollow up ya para donatur ini untuk kemudian kembali melakukan wakaf misalnya gitu. Ini ya Bapak Ibu. Jadi skemanya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena website ini ya website crowdfunding dengan sistem afiliasi, maka di sini ya dibuka juga peluang masyarakat untuk mendaftar menjadi fundraiser. Nah, ya. Makanya nanti di sini kita bisa bikin skema ujroh. Nah, berapa ujrohnya? Nah, di sini kalau di website Wakaf Mulia ini ujrohnya itu 7% untuk wakaf, 7% untuk infak sedekah. Nah, akan tetapi 7% ini bukan diambil dari dana wakaf, tapi diambil dari infak operasional. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian, di sini mereka tinggal ngisi nanti. Nah, daftarnya gratis, ya. Nah, sehingga intinya kita bisa rekrutmen fundraiser itu sepanjang tahun. Nah, intinya gitu ya, Bapak Ibu, kita bisa rekrutmen fundraiser sepanjang tahun. Kemudian yang berikutnya, setiap fundraiser ini nanti akan mendapatkan ini ya Bapak Ibu, mendapatkan dashboard khusus ya. Nah, kita masuk aja ke member areanya para fundraiser. Nah, yang di mana fundraiser ini nanti akan mengetahui update berapa sih total donasinya dia miliki. Kemudian kalau dia mau berdonasi lagi tinggal klik di sini. Dia mau syiar, dia akses produk tadi ya, karena tadi skemanya kan nanti ini juga bisa kita gunakan orang itu
mengikuti training nanti bisa akses produknya di sini, bisa juga halaman fundraiser. Nah, kita klik misalnya halaman fundraiser. Nah, seperti apa gambarannya? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini nanti kita akan dapat informasi juga ya para fundraiser itu berapa total penghimpunannya, berapa total ujrohnya. Nah, gitu ya. Jadi ketahuan ya berapa penghimpunannya, berapa ujrohnya. Terus nanti kalau dia mau syiar gimana caranya? Nah, dia tinggal klik di sini ya Bapak Ibu. Nah, untuk syiarnya pun sudah kita buatkan copywriting-nya. Nah, jadi para fundraiser itu dia tinggal ngeklik aja ya link syiarnya gitu. Tinggal copy paste. Contoh misalnya apa nih? Nah, misalnya nih kita mau syiar ya ini apa tuh namanya wakaf pesantren Kostafis gitu ya. Nah, kita tinggal save image gitu. Save. Terus kemudian kita tinggal ambil nih copywriting-nya. Nah, ini copywriting-nya sudah dibikin otomatis ya sesuai dengan linknya masing-masing ya fundraiser namanya dan seterusnya, sehingga tinggal klik aja salin kemudian oke. Nah, kalau dia mau siarkan misalnya ke Facebooknya dia tinggal buka Facebook ya Bapak Ibu, kemudian tinggal paste ya Bapak Ibu. Nah, tinggal masukin gambarnya. Oke, kemudian tinggal paste. Oke ya Bapak Ibu ya, kirim. Nah, jadi simple banget. Nah, sehingga nanti tugas kita, tim di lembaga wakaf itu, ya tugasnya adalah menduplikasi aktivitas ini kepada para fundraiser kita. Nah, gitu ya. Tinggal menduplikasi. Jadi ini kita membangun jejaring. Nah, tinggal nanti seberapa besar fundraiser yang kita miliki ya Bapak Ibu sekalian, yang melakukan hal yang sama. Makanya tugas kita itu nanti mengedukasi mereka. Nah, ini ya, ini enak banget nih toolsnya ya Bapak Ibu. Nah, ini namanya website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Jadi sudah ada ya. Nah, kita bisa bikinkan nanti program-program yang lain ya Bapak Ibu, sehingga mereka tinggal siar aja ya, tinggal siar aja. Nah, ini baik itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, makanya pastikan nih lembaga Bapak Ibu miliki website ini ya, agar punya tools. Nah, jadi biar ada aktivitas yang bisa kita lakukan dalam proses kita melakukan fundraising. Oke, itu ya Bapak Ibu contohnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tadi fitur websitenya ya. Nah, secara umum ini fitur pentingnya ya, dan ini juga nanti ketika nanti Yayasan Bapak Ibu akan daftar sebagai nazir wakaf uang, ada isiannya yang harus Bapak Ibu isi, apa situs galang dana digitalnya ya, websitenya itu apa gitu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah punya website crowdfundingnya, terus bagaimana cara mendatangkan trafficnya? Nah, untuk mendatangkan traffic ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada namanya ya strategi SEO, Search Engine Optimization. Nah, untuk Search Engine Optimization ini sebenarnya banyak ya pembahasannya, bisa detail ya. Mungkin di lain waktu kita akan bahas secara khusus. Akan tetapi kalau simpelnya Bapak Ibu intinya adalah di website crowdfunding kita ini kita isi ya websitenya ini dengan artikel-artikel yang berkaitan tentang tema ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, gitu ya. Yang nanti ya intinya itu harapannya ketika orang searching di Google ya nanti keluar tuh artikel kita dan akhirnya orang masuk ke website kita kemudian berdonasi melalui website kita. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, makanya skemanya adalah kita harus memperbanyak artikelnya. Nah, pertanyaannya berapa artikel? Nah, harusnya minimal 10.000 artikel. Nah, yang kita posting ke website crowdfunding kita ini ya Bapak Ibu. Jadi minimal 10.000 artikel. Nah, banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya nanti di sini website crowdfundingnya butuh ada yang pegang namanya ya web administrator. Nah, web administrator ini tugasnya yaitu posting artikel, mengelola websitenya dan seterusnya ya Bapak Ibu. Update-update dan seterusnya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nanti secara detail mungkin di lain waktu kita akan bahas detail ya trik-triknya ya Bapak Ibu.
Nah, berikutnya yang bisa kita gunakan juga adalah untuk mendatangkan traffic dengan traffic driver menggunakan YouTube. Nah, kalau menggunakan YouTube ini skemanya apa? Sebenarnya sama ya. Kalau bisa kita posting dalam jumlah banyak di YouTube dengan kata kunci. Nah, kata kuncinya itu juga berkaitan tentang zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, yang nanti di setiap postingan di website crowdfunding kita pastikan ada, postingan di YouTube kita pastikan ada link website crowdfunding kita. Sehingga nanti orang ketika masuk ke YouTube kita, kemudian nanti itu ada orang mengarahkan ya, di YouTube-nya akan mengarahkan masuk ke website crowdfunding kita. Kemudian berikutnya sosial media platform. Ya, nah untuk sosial media ini juga bisa kita gunakan sarana untuk mendatangkan traffic ke website crowdfunding kita. Ya. Nah, bagaimana nanti untuk mendatangkan traffic ini ya Bapak Ibu sekalian? Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa skema. Yang pertama, pastikan fanpage ya kalau menggunakan Facebook ya likernya ini ya bertambah terus-menerus atau dalam jumlah besar. Itu yang pertama. Yang kedua Instagramnya. Nah, Instagramnya juga berarti followernya ya, berapa banyak followernya. Nah, yang nanti intinya kita akan posting di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu ya. Yang intinya nanti bisa mengarahkan traffic ke website. Makanya kalau di fanpage itu nanti bisa langsung di postingannya ada link website kita. Tapi kalau di Instagram nanti bisa masukkan di bio-nya dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini juga nanti kita bisa bermain jumlah ya Bapak Ibu. Artinya seperti Instagram. Nah, kalau bisa kita punya banyak Instagram, banyak akun. Makanya nanti kita bisa optimalisasi para fundraiser ya untuk bisa memiliki. Maka kita akan duplikasi ya fundraiser ini. Oke, baik begitu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ya, bagaimana cara kita mendatangkan traffic juga menggunakan advertising atau iklan. Nah, ini cara praktisnya ya. Tinggal setting, nah nanti iklannya berjalan, maka trafficnya akan berdatangan ke website crowdfunding kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa praktis ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya yang penting juga adalah bagaimana kita mengoptimalisasi website crowdfunding kita ini dengan mengoptimalisasi pasukan digital fundraiser. Nah, di sini pasukan digital fundraiser ini ada beberapa jenisnya, ada 3 jenis. Yang jenis pertama adalah pasukan digital fundraiser internal. Nah, siapa ini pasukan digital fundraiser internal? Guru, pengurus, guru, karyawan. Nah, ini masuk pasukan digital fundraiser internal. Nah, skemanya nanti kita harus menggerakkan mereka ini untuk ikut mensiarkan program-program wakaf kita. Dan skemanya nanti adalah bagaimana nanti kita ini ya Bapak Ibu membuat siar, agenda siar. Minimal hari Senin dan Jumat. Hari Senin materi edukasinya, hari Jumat yang sifatnya adalah untuk mengarah langsung ke fundraising atau penggalangan dana. Nah, makanya nanti kalau skema pasukan digital fundraising internal ini bahkan bisa kita kontrol ya aktivitasnya itu. Yang berikutnya kita bisa mengembangkan juga namanya pasukan digital fundraiser eksternal. Nah, siapa pasukan digital fundraiser eksternal ini adalah orang-orang umum yang kita ajak untuk terlibat ya mensiarkan program-program wakaf kita. Namanya pasukan digital fundraiser eksternal. Nah, ini bisa ya kita libatkan juga ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini unlimited ya. Pokoknya kita buka aja. Tadi saya sampaikan kita bisa buka sepanjang tahun. Ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya pasukan digital fundraiser ya, pasukan khusus digital fundraiser. Nah, kalau pasukan khusus ini adalah orang-orang yang nanti kita gaji ya Bapak Ibu yang nanti fokusnya memang melakukan fundraising. Nah, ini memang kita gaji khusus ya Bapak Ibu. Aktivitasnya fundraising dari pagi sampai sore setiap hari. Ya Bapak Ibu. Dan sebenarnya di pasukan khusus digital fundraiser ini kategorinya ada satu lagi. Kita bisa bekerja sama dengan misalnya sekolah SMK misalnya, kita bisa melibatkan anak-anak magang ya Bapak Ibu yang ikut terlibat bersama kita untuk mensiarkan program-program kita. Nah, makanya di sini nanti kita bisa bermitra ya dengan pihak ketiga sehingga ada aspek saling menguntungkan ya. Nah, dari sisi lembaganya bisa menyalurkan ya anak-anak didiknya untuk magang. Dari sisi kita itu bisa memiliki SDM yang bisa kita optimalkan
dalam melakukan fundraising untuk lembaga kita. Nah, bagi dari sisi anak-anaknya, mereka dapat pengalaman. Yang berikutnya, mereka juga bisa mendapatkan ujroh juga. Nah, karena nanti di sini kan skema websitenya crowdfunding dengan sistem afiliasi ya. Nah, sehingga nanti bisa jadi selesai magang mereka bisa beli handphone baru ya. Nah, itu menarik tuh ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Nah, skemanya intinya adalah bagaimana kita mobilisasi fundraiser itu untuk mensiarkan program-program wakaf kita ke Facebook-nya, ke WA-nya, atau ke TikTok-nya, begitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bikin hitung-hitungan aktivitas ini, karena nanti yang paling penting di sini adalah aktivitasnya. Kalau kita bikin hitung-hitungan, kalau misalnya secara internal saja kita punya 100 fundraiser, yang 100 fundraiser ini masing-masing memiliki 5.000 teman di Facebook-nya, maka akan ada 500.000 audiens. Ya, akan ada 500.000 audiens. Nah, kemudian dari 100 fundraiser ini ya memiliki WA ya, dan WA-nya ini memiliki berapa teman, ada 1.000 teman, maka akan ada 100.000 audiens. Nah, berarti ini ada 600.000 audiens ya, potensi calon donatur kita ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita optimalisasi dengan skema mereka berwakaf dan ikut mensiarkan wakaf, nah 100 fundraiser ini masing-masing berwakaf 20.000 aja, berarti per minggu itu ada 2 juta ya setiap minggu. Kemudian 100 fundraiser ini kemudian ikut mensiarkan dan masing-masing hanya mendapatkan 5 orang saja. Nah, kalau dari 5 orang ini berarti berapa itu? Ada 500.000 ya. Kenapa? Karena masing-masing per orangnya hanya 100.000 misalnya donasinya, maka totalnya ada 50 juta per minggu. Nah, kalau 50 juta per minggu dalam waktu 12 bulan berapa? 2,4 miliar. Nah, ini sebenarnya menjadi solusi ya Bapak Ibu. Nah, dengan hanya kita mengoptimalisasi potensi internal kita. Nah, kalau ini asumsinya misalnya guru karyawan, misalnya jumlahnya 100, kita optimalisasi, maka potensinya bisa 2,4 miliar ya per tahun. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya, kalau kita mau optimal, kita bisa libatkan fundraiser eksternal dengan kita melibatkan 1.000 fundraiser. Nah, kalau 1.000 fundraiser ini maka potensinya 24 miliar ya setahun. Nah, artinya Bapak Ibu ini punya potensi besar yang bisa kita kembangkan di lembaga lembaga wakaf kita ya Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti di sini kita bisa bikin skema ujroh ya. Nah, skema ujroh ini berapa persennya silakan ya, mungkin misalnya 5% ya atau 7%, yang penting tidak lebih dari 10%. Nah, kemudian nanti skema ujroh ini kalau untuk yang guru karyawan mereka bisa punya gaji ke-13 nanti ya. Nah, jadi gajinya itu ujrohnya ini diberikan setiap tahun sekali gitu ya. Mungkin setiap menjelang lebaran dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu ini bisa jadi solusi juga ya. Baik. Nah, untuk mendapatkan 1.000 fundraiser gimana caranya ya? Caranya iklan ya. Nah, kita optimalkan dengan iklan, kemudian kita juga lakukan edukasi secara rutin ya, setiap 1 minggu sekali. Oke, nah bagaimana mengoptimasi pasukan digital fundraiser ini? Ya, caranya edukasi secara berkala, share marketing kit, buat program reward, motivasi buat reward untuk motivasi fundraiser, kemudian membangun personal approach ya kepada fundraiser. Nah, bagaimana berkaitan dengan tim yang kita butuhkan? Nah, ini untuk skemanya kita membutuhkan ada namanya manajer digital fundraiser yang nanti bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas digital fundraising di lembaga kita. Kemudian berikutnya ada web administrator. Web administrator ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan website crowdfundingnya, tadi termasuk posting-posting artikel dan seterusnya. Berikutnya admin fundraiser. Kalau admin fundraiser ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan para fundraiser, baik fundraiser internal, eksternal, dan juga pasukan khusus tadi. Berikutnya adalah content creator. Nah, ini bertanggung jawab terhadap yang membuat konten-konten yang akan di-share di sosial media atau di masyarakat umum. Advertiser ini bagian iklan ya Bapak Ibu. Yang berikutnya social media officer, ini adalah yang bertanggung jawab terhadap aktivitas sosial media di lembaga wakaf kita ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini ya SDM yang kita butuhkan. Nah, tapi
ini menyesuaikan ya dengan ketersediaan SDM-nya masing-masing. Minimal banget ya 3 orang lah Bapak Ibu ya yang mengerjakannya secara serius untuk digital fundraising di lembaga kita ya. Baik, itu ya Bapak Ibu, nanti kita bisa perkuat dengan iklan ya seperti ini. Nah, ada 5 strategi penting yang harus kita miliki ya agar ini berjalan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus punya tim yang solid ya, memiliki visi yang sama, memiliki target pencapaian jelas, skill digital fundraising, kemudian inovatif, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan, dan juga fokus membangun database. Nah, ini kata kuncinya. Makanya nanti bagian dari evaluasi kita adalah berapa banyak database yang kita miliki. Karena bagaimana mungkin kita akan berharap ya mendapatkan donasi dalam jumlah besar kalau kita nggak memiliki database. Nah, gitu ya. Kemudian evaluasi secara berkala ya, sehingga nanti harapannya akan terus berkembang ya. Untuk nanti kalau sudah jalan, maka dia akan jalan secara sistem. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, nah kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kita langkah kita membangun sistem digital fundraising di yayasan kita? Yang pertama adalah membentuk tim digital fundraising. Nah, karena untuk mengerjakan skema digital fundraising ini harus ada timnya ya Bapak Ibu. Ya kita. Nah, timnya ini juga bisa termasuk di dalamnya adalah tim lembaga wakaf. Nah, karena nanti skema kita mengembangkan lembaga wakaf itu tidak istilahnya itu kita bisa full online ya nanti ya gitu. Berikutnya membuat website crowdfunding. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena website crowdfunding ini menjadi core-nya nanti atau intinya ya dalam proses melakukan fundraising. Menjadi pusat evaluasi kita juga gitu, pusat database kita gitu. Kemudian membangun pasukan digital fundraiser. Nah, website crowdfunding-nya ini harus disiarkan, maka kita harus memperbanyak pasukan digital fundraiser. Berikutnya kita bisa perkuat dengan iklan, ya iklan di Facebook misalnya. Kemudian yang berikutnya penting juga adalah bagaimana kita register ke BWI sebagai nazir wakaf uang, ya. Kenapa? Karena agar aktivitas kita nanti legal ya Bapak Ibu, ya karena kalau sudah masuk ke dunia digital itu jangkauannya itu unlimited ya, sehingga memang kita harus menjadi lembaga yang legal. Nah ini Bapak Ibu ya langkah-langkah pentingnya yang harus kita lakukan dalam kita membangun digital fundraising. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah next-nya bagaimana? Nah, ketika Bapak Ibu ya lembaganya ingin ya mengembangkan digital fundraising, tapi bingung ya gimana caranya. Tadi yang saya terangkan mungkin juga bingung juga itu gimana itu ya. Nah, makanya di sini Wakaf Mulia Institute membuka peluang kita untuk bermitra ya, bekerja sama ya. Sehingga nanti kita punya program nanti rekomendasinya Bapak Ibu kalau bisa mengadakan di lembaganya itu namanya in-house training digital fundraising. Yang nanti akan ada program pendampingan selama 5 tahun dari Wakaf Mulia Institute. Nah, skema materinya apa aja? Nah, ada sesi 1 berkaitan tentang dasar perwakafan ya untuk dunia pendidikan, dunia sosial dan seterusnya. Nanti pesertanya silakan ya, bebas semua orang karena nanti ini skemanya kita kerjasamanya B2B. Ya, dari lembaga, kerjasama lembaga dengan lembaga, bukan personal ya Bapak Ibu. Kemudian sesi kedua nanti tata kelola lembaga wakaf. Nah ini nanti pesertanya dari tim lembaga wakaf. Nah berikutnya, nah menariknya di dalam program in-house training digital fundraising ini nanti sekaligus akan kita buatkan website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah itu ya, yang nilainya bisa 10 juta nih ya kalau di luar ya Bapak Ibu. Nah tapi di sini kita sudah masukkan dalam ya Bapak Ibu bonus ya dalam bonus in-house training fundraising ini. Nah nanti kalau sudah websitenya sudah jadi sesi ketiga kita akan adakan training untuk admin pengelolaan website crowdfunding. Nah jadi nanti akan saya training tuh ya Bapak Ibu tim dari Bapak Ibu untuk pengelolaan website crowdfundingnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, nanti sesi keempat ini untuk tim lembaga wakaf yaitu strategi digital fundraising-nya. Nanti kita akan bicara aspek teknisnya, ya bagaimana pengelolaan digital fundraising ini, apa yang harus dikerjakan, PR-nya apa. Nah, karena nanti endingnya tuh PR gitu ya. Nah, karena banyak juga beberapa teman yang mungkin bingung ya mau ngapain. Nah, di sini nanti kita akan bahas secara detail.
Kemudian sesi kelima adalah kita bantu juga untuk para fundraiser. Mungkin Bapak Ibu lembaganya sudah punya fundraiser, terus bagaimana cara mensiarkan ya website crowdfundingnya, bagaimana Facebook marketingnya, WA marketingnya. Nah, nanti kita akan bantu untuk trainingkan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah Facebook Ads ya untuk fundraising. Nah, maka nanti kita juga akan ajarkan bagaimana caranya beriklan di Facebook ya untuk aktivitas fundraising kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini nanti sifatnya adalah privat one on one ya. Maka nanti Bapak Ibu tinggal memilih salah satu di timnya yang akan belajar secara detail ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini juga mendapatkan bonus auto WA marketing. Nah, yang penting skema ini pendampingannya selama 5 tahun. Nah, gitu ya, pendampingannya itu selama 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi wis sudah nggak ada ruginya ya. Oke, nah ini contoh kegiatan-kegiatan kita. Jadi nanti skema apa istilahnya in-house trainingnya bisa online, bisa offline. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kurang lebih dari 81 yayasan ya yang sudah kita bina ya. Websitenya juga sudah kita buatkan. Nah, bisa cek di webdonasi.com ya. Kemudian, nah salah satu manfaatnya juga nanti kita pastikan lembaga Bapak Ibu mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Nah, di antaranya ini ya, Yayasan Al-Fitiah ini sudah mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Kemudian yang terbaru ada Sahabat Sehat Dermawan juga sudah mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Dan sekarang on progress, nah ini yang terbaru juga, belum saya masukkan ya, ada yang terbaru dari Yayasan Amanah Takaful, dan sekarang juga sudah on progress, ada 250-an lembaga yang lagi proses untuk mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Nah ini Bapak Ibu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu yang nanti. Nah bagaimana testimoninya, mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kami telah menerima sertifikat sebagai Nazir Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia atas nama Yayasan Sahabat Sehat Dermawan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada Wakaf Mulia yang telah membimbing kami sehingga kami bisa mendapatkan sertifikat Nazir Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada tim Wakaf Mulia yang telah membina atau membimbing kami mulai awal sampai dengan penerimaan sertifikat Wakaf Nazir Uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazairin Hasan, mewakili Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Bersyukur sekali karena kami punya kesempatan untuk bisa mengikuti in-house training wakaf dan fundraising wakaf. Manfaatnya luar biasa, kami tercerahkan dengan mekanisme, cara, trik bagaimana menggalang dana wakaf dan tentunya untuk mengembangkan Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Untuk itu kami mengajak kepada kawan-kawan, rekan-rekan yayasan yang lain untuk jom kita ikut in-house training wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu itu. Nah, apa manfaatnya mengikuti in-house training ini? Yang pertama, membangun visi lembaga berbasis wakaf ya untuk seluruh komponen yayasan. Berikutnya, mendapatkan pendampingan selama 5 tahun dari Wakaf Mulia Institute. Berikutnya, mendapatkan alternatif pendanaan pengembangan yayasan berbasis wakaf menuju visi yayasan. Yang berikutnya, melahirkan lembaga wakaf yang profesional dan berdaya mendukung program pendidikan di yayasan dan serta terdaftar menjadi Nazir Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini ya manfaatnya ya Bapak Ibu.
Oke, pertanyaannya, berapa investasinya untuk mengadakan in-house training digital fundraising yang sekaligus akan mendapatkan pendampingan selama 5 tahun dari Wakaf Mulia Institute? Nah, berapa biayanya? Cukup murah ya Bapak Ibu, cukup 6,9 juta sekali untuk 5 tahun. Nah, itu murahnya ketulungan ya, bukan main tuh murahnya. 6,9 juta untuk 5 tahun. Nanti di dalamnya ada 6 sesi in-house training, ya ini sesi pokoknya. Nanti di luar 6 sesi ini ada namanya coaching session, ada namanya forum konsultasi, jadi bebas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena yang kita lakukan ini sebenarnya berdasarkan visi tadi ya, Wakaf Mulia ingin mensupport 1000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Kemudian juga yang menarik di sini nanti sekaligus akan mendapatkan bonus website crowdfunding. Nah, yang senilai 10 juta tadi dengan sistem afiliasi tadi seperti wakafmulia.org. Nah, nanti akan kita buatkan website. Nah, makanya ini kenapa menjadi sangat murah sekali juga, ya. Belum lagi ini sudah 5 tahun. Nah, belum lagi ini sudah termasuk website gitu ya. Nah, padahal kalau di luar sana mungkin kalau website bikinnya bisa 10 juta, 12 juta gitu ya. Ini cukup 6,9 dan itu websitenya milik Yayasan Bapak Ibu. Domain hostingnya milik Bapak Ibu ya, semuanya database-nya ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan amal jariah bagi Wakaf Mulia ya. Yang berikutnya tools auto WA marketing juga bisa digunakan untuk 20 nomor WA. Nah, jadi bisa digunakan untuk 20 admin CS gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, nah ini manfaat. Nah, yang menarik lagi yang terbaru ya, kalau Bapak Ibu segera ambil peluangnya ini ya di selama akhir tahun ini dapat bonus tambahan untuk ya nanti website crowdfunding Bapak Ibu akan dibikinkan aplikasi yang bisa di-download atau diinstal di Play Store. Nah, sehingga nanti bisa diinstal di handphone Android Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu ya. Jadi nanti udah lengkap ini ya. Nah, jadi di websitenya ada, nanti di aplikasinya ada gitu ya. Nah, sehingga nanti kita tugasnya tinggal bagaimana memperbanyak database, memperbanyak orang untuk install aplikasi website kita ini di handphonenya ya para donatur kita gitu Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu luar biasa peluang yang nanti kita bisa bekerja sama. Silakan Yayasan Bapak Ibu bisa ambil kesempatan ini ya, karena kesempatan yang terbatas ya Bapak Ibu, silakan ambil peluangnya. Baik, mungkin itu dari saya ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagi yayasannya yang tertarik untuk mengadakan in-house training, ya silakan chat di Zoom dengan kata-kata tertarik in-house training. Sebutkan nama lembaganya dan sebutkan nomor WA-nya. Nah, nanti biar dibantu oleh Bu Isna akan diberikan proposal ya secara detail untuk dibicarakan di tim lembaga Bapak Ibu sekalian. Dan juga pastikan semuanya yang hadir semuanya presensi ya, karena nanti materi ini ada videonya, ada slide-nya, ada juga proposal yang juga kita kasihkan untuk jadi bahan diskusi di Yayasan Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Masya Allah Bapak Ibu, banyak sekali informasi-informasi baru yang kita dapatkan dari pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita sebagai pengelola lembaga supaya kemudian juga bisa mengaplikasikan di lembaga kita. Baik Bapak Ibu, silakan bagi lembaga Bapak Ibu yang tertarik ya untuk mendapatkan proposal penawaran dari Wakaf Mulia Institute terkait program strategi digital fundraising wakaf ini, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat Zoom ya, tertarik in-house training. Nanti insya Allah akan kita kirimkan untuk proposalnya dan juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi ya terkait dengan apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Dan pastikan Bapak Ibu di sini juga presensi di chat Zoom
Nah, insya Allah nanti materi seminarnya juga akan kita kirimkan ke Bapak Ibu yang presensi di kesempatan siang hari ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang tanya jawab ya. Silakan bagi Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bisa dengan cara menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Bapak Ibu bisa juga bertanya secara langsung. Langsung bisa dibuka ya untuk audionya. Jadi bisa langsung di unmute. Nah, ini dari Bapak Edi Sujoko. Semoga ada rekaman videonya untuk kami bahas lanjutan. Mungkin ada opsi kerjasama bagi hasil dengan kami. Tempo 3-6 bulan dulu, jadi tidak harus mengikat 5 tahun. Nah, ini nanti saya kirimkan Pak Edi ya untuk rekaman seminarnya. Kebetulan kami juga sudah menyiapkan ya, mungkin bagi Bapak Ibu tadi yang agak terlambat hadir di Zoom begitu ya, itu insya Allah akan tetap mendapatkan informasinya secara lengkap. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan yang lainnya. Insya Allah acara kita juga rutin ya Bapak Ibu ya. Jadi di Wakaf Mulia ini ada beberapa acara rutin yang dilaksanakan sepekan sekali, ada yang dilaksanakan bahkan sepekan sampai 3 kali, 4 kali begitu ya. Masing-masing sudah ada jadwalnya. Nah, ini dari Bapak Abu Faizan, Pak Eko. Untuk kerjasamanya, bagaimana teknisnya, Pak Eko? Silakan bisa dijawab dari Bapak Abu Faizan. Ya, untuk kerjasamanya, simple ya, tinggal mengadakan in-house training ya di lembaga Bapak Ibu dengan biaya tadi 6,9 juta. Itu nanti akan mendapatkan pendampingan selama 5 tahun, nanti akan mendapatkan website crowdfunding dengan sistem afiliasi yang nanti itu yang akan kita trainingkan ya untuk lembaga Bapak Ibu. Nah gitu, jadi tinggal itu aja sih cara kerjasamanya. Intinya nanti akan mendapatkan pendampingan gitu. Nanti untuk waktu in-house trainingnya menyesuaikan ya dengan apa namanya waktunya yayasan ya. Nah, karena nanti ini sifatnya ini ya khusus untuk yayasan tersebut gitu ya. Jadi bukan campur-campur dengan yayasan lain, tapi ini in-house training gitu. Untuk jumlah pertemuannya nanti tergantung yayasan ya, Pak Abu Faizan. Jadi istilahnya berdasarkan kesiapan yayasan aja nanti. Nah, intinya nanti kita sudah punya kayak schedule ininya ya, sudah punya schedule materinya, nanti disesuaikan dengan lembaga. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya dan juga terima kasih Bapak Abu Faizan atas pertanyaannya. Yang ini insya Allah menjadi penjelasan juga untuk peserta yang lainnya. Dan saat ini mungkin seperti disampaikan Pak Eko tadi sudah ada sekitar 90 lembaga ya yang on progress sedang bekerja sama terkait dengan digital fundraising ini. Nah, selain digital fundraising di Wakaf Mulia juga ada namanya social media management. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana lembaga kita itu mengoptimalkan sosial medianya. Nanti akan diinfokan juga ya oleh adminnya Wakaf Mulia. Ini program yang berbeda tapi bersinggungan ya dengan program digital fundraising ini. Baik, selanjutnya Pak Eko ini ada pertanyaan dari tadi untuk pertemuan sudah dijawab ya. Jadi kalau kita ada 6 materi pokok yang semuanya itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lembaganya dan setelah itu nanti bersifat konsultasi dan juga pendampingan. Dari Syamila Indonesia, beliau bertanya, syarat untuk mendapatkan sertifikat nazir dari BWI itu apa saja Pak Eko? Nah, silakan Pak Eko bisa dibahas.
Ya, untuk syaratnya, nah ini saya share ya di chat Zoom. Nah, nanti silakan dibuka ya di sini informasi detailnya. Silakan dicek di chat Zoom. Jadi syaratnya itu ya yang pertama adalah ya nanti jadi dia ada 2 tahap ya. Yang pertama kita perlu upload dokumen. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Sebentar nih saya besarkan. Nah ya, jadi nanti bisa upload dokumen ya, itu akta pendirian, company profile, NPWP, pengesahan Humham, dokumen rekomendasi LKSPWU ya, kemudian dokumen keterangan domisili, kemudian nah ini memiliki sertifikat kompetensi nazir bidang pengelolaan wakaf minimal 2 orang. Nah, yang belum ada tuh biasanya Bapak Ibu itu yang ini nih ya, sertifikat kompetensi. Nah, karena apa salah satu syaratnya minimal 2 orang di tim lembaga Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat kompetensi nazir dengan standar BNSP. Nah, dari LSP BWI, Lembaga Sertifikasi Profesi BWI. Nah, untuk mendapatkannya, Alhamdulillah Wakaf Mulia itu sudah bekerja sama ya dengan LSP BWI. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya program-program dari Wakaf Mulia Institute untuk mendapatkan sertifikasi nazir. Kemudian nanti buat rencana kerja, surat permohonan, surat pernyataan bersedia diaudit, surat pernyataan laporan data bulanan, kemudian surat pernyataan pelaksanaan wakaf per 6 bulan, dan surat pernyataan memiliki dana operasional minimal 30 juta. Nah, ini surat pernyataan. Nah, jadi syaratnya hanya ada 13 ini ya, secara administrasi, jadi sangat mudah sekali ya, tinggal ngikutin tadi ya, sertifikasi nazir aja gitu. Nah, untuk program sertifikasi nazir ini, insya Allah Wakaf Mulia sudah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Bapak Ibu bisa mengikuti nih sertifikasi nazir terdekat nih ya, di bulan November nih ada. Nah, tinggal lihat ya di situ, tinggal konfirmasi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti setelah itu upload dokumen, nanti akan ada audiensi dari BWI untuk verifikasi data kita ya, apakah kita layak atau tidak gitu ya. Makanya nanti bagian dalam program ya pendampingan wakaf mulia itu tadi adalah nanti akan kita dampingi yayasan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti itu salah satu fasilitasnya ada namanya GR ya, gladi resik. Jadi sebelum nanti diaudiensi oleh BWI itu kita gladi resik dulu. Biar nggak salah nanti ya. Nanti kalau salah ini bisa ditolak gitu, bahaya gitu kan, sayang gitu kan. Nah, kalau bisa itu sekali maju langsung diterima. Dan alhamdulillah ini pengalaman lembaga kita ini udah beberapa nih. Kemungkinan nih sudah ada 5 lembaga yang bakal dalam waktu dekat keluar nih sertifikat legalitas nazirnya gitu ya. Artinya sudah confirm dan memang kita sudah bekerja sama khusus dengan BWI Pusat untuk penyelenggaraan ini ya, untuk pendampingan legalitas. Nah, begitu mungkin ya. Nanti silakan dilihat, itu saya sudah share di chat Zoom linknya legalitas nazir gitu. Baik, begitu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Ibu Syamila Indonesia ya, mungkin untuk informasi terkait dengan legalitas kiat sukses bagaimana kita mendapatkan legalitas sebagai nazir wakaf uang, itu di Wakaf Mulia ada agenda rutin ya, itu namanya sharing session Wakaf Mulia. Jadi dibahas tentang bagaimana caranya lembaga kita mendapatkan legalitas. Insya Allah nanti bisa saya kirimkan untuk undangan acaranya, terdekat ada di besok pagi ya Bapak Ibu ya, untuk besok jam 10 ya, itu ada sharing session wakaf mulia. Nanti saya infokan untuk kiat suksesnya, bagaimana kita bisa mendapatkan legalitas sebagai nazir wakaf uang. Nah, silakan Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu untuk presensi ya, supaya nanti bisa kita kirimkan materinya dan juga bisa kita infokan untuk kegiatan-kegiatan terupdate dari Wakaf Mulia Institute. Ini dari Pak Abu Faizan ya, siap dimusyawarahkan dengan pengurus yang lain. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, Ustadz. Ibu, saya tanya Ibu. Oh ya, silakan Ustadz. Ya, saya dari Yayasan Darut Takwin Bekasi ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu
apakah seluruh yayasan bisa ikut fundraising ini gitu? Artinya owner yayasan itu bagaimana kalau ownernya itu non muslim, apakah bisa masuk ke dalam fundraising ini? Yang kedua, ini kan kalau tadi saya simak, ini ada bentuk pengumpulan uang Bu ya dari masyarakat ya, meskipun dalam bentuk wakaf, apakah tidak melibatkan OJK gitu? Nah, yang ketiga, ini kita realnya, kita kan yayasan ini ya ingin memang dari dulu itu ingin menggratiskan ya anak-anak, ya kemudian juga bagaimana ingin mensejahterakan guru-guru yang ada di yayasan kami, apalagi kalau seandainya bisa mengumrohkan, ya kemudian bisa ya mensejahterakan lah dengan adanya tadi donasi dari luar yang begitu banyak. Ini maka realnya itu nanti mungkin setelah kita ikut tadi itu, ini bagaimana kami juga masih belum nyambung. Gitu. Saya kira demikian 3 minta penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Abu Subki Fauzi ya dari Bekasi. Pak Eko, beliau ada 3 pertanyaan. Nah, silakan bisa langsung dijawab satu persatu. Yang pertama dari tadi ya, ketika yayasan ownernya non-muslim, apakah bisa menggunakan digital fundraising ini ya, Pak Subki Fauzi ya? Betul. Ya, kemudian yang kedua, ini ada penghimpunan dana, apakah melibatkan OJK? Dan yang ketiga saya agak lupa. Yang ketiga apa, Bapak? Mohon maaf. Yang ketiga itu kami juga ya dari dulu bercita-cita, tapi untuk pemetaannya itu. Baik ya. Terkait tadi yang gratis tadi ya, untuk kesejahteraan ya. Baik, silakan Pak Eko, ada 3 pertanyaan. Oke, yang pertama untuk memang Wakaf Mulia Institute ini program yang kita kembangkan khusus memang untuk yayasan berbasis wakaf gitu Pak. Maksudnya filantropi, tapi filantropi yang arahnya itu ke zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi tools digital fundraising itu sebenarnya bisa luas ya, karena yayasan siap manapun bisa menggunakan gitu secara digitalnya. Nah, tapi memang kalau untuk wakaf mulia memang fokusnya itu kita memang mendampingi untuk lembaga-lembaga yang khusus ya, mungkin kalau bahasa ininya khusus di filantropi Islam gitu ya, filantropi Islam. Baik itu lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf, termasuk juga mungkin lembaga-lembaga charity ya dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalau untuk yang sifatnya tadi apakah bisa juga untuk lembaga yang sifatnya umum ya kemudian menggunakan digital fundraising ini, sebenarnya sih kita terbuka aja bisa juga gitu Pak. Nah, tapi nanti memang skema yang fokusnya adalah bagaimana menggunakan tools ya, website ya crowdfunding itu untuk melakukan fundraising. Itu yang pertama. Yang kedua ya berkaitan tentang tadi yang kedua OJK. Nah, makanya tadi dalam skema pendampingan kita itu ya lembaga ini nanti akan kita dampingi untuk mendapatkan legalitas. Nah, namanya legalitas nazir wakaf uang. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki legalitas nazir wakaf uang, berarti kita jelas ini payung hukumnya, gitu ya. Maka kita tidak berhubungannya itu dengan OJK, tapi kita berhubungannya dengan namanya Badan Wakaf Indonesia. Nah, makanya begini. Jadi kalau legalitas yang berkaitan dengan filantropi itu, yang pertama ya legalitasnya. Jadi kalau untuk zakat, infak, sedekah, nah itu kita harus memiliki legalitas namanya lembaga amin zakat. Nah gitu Pak. Nah kalau kita ingin mengembangkan wakaf, infak, sedekah, maka kita harus mendapatkan legalitas namanya nazir wakaf uang. Nah kalau legalitas lembaga amil zakat, legalitasnya dari Kementerian Agama. Tapi untuk legalitas nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia. Nah makanya OJK tidak masuk ke wilayah ini. Nah, OJK tidak masuk ke wilayah ini. Makanya ini pentingnya kita punya legalitas. Kalau kita nggak punya legalitas, baru masuk ke OJK. Karena kita nggak punya payung hukumnya kan, gitu. Baru masuk OJK kalau kita tidak punya legalitas. Nah, makanya nanti biasanya kalau di bank syariah ataupun bank konvensional
itu pasti dia akan selalu bikin keterangan ya di brosur-brosurnya itu bahwa bank kami telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, begitu kan Pak? Kalau biasanya bank gitu kan. Nah, nanti kalau yayasan kita itu kita akan tulis juga yayasan kami telah terdaftar dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, jadi jelas ininya ya jalur apa namanya jalur pengawasannya itu nanti jelas. Nah, jadi itu ya berkaitan dengan apa namanya OJK tadi. Nah, Ya, soalnya pengumpulan. kasus yang kemarin itu kan cukup ya berpengaruh juga kepada yang sering melakukan donasi ke kita. Ya. Ya, adanya donasi beralaskan zakat atau sedekah itu kan kalau kita tidak punya ya tadi apa payung hukum, kita ngeri juga gitu, karena banyak mungkin masyarakat yang trauma ya dengan kasus yang kemarin yang besar itu, artinya cuman modus kita katanya untuk zakat padahal tidak realisasinya gitu. Nah, iya makanya ya, nah makanya belajar dari pengalaman itu, kalau seperti misalnya lembaga yang kemarin yang di Tempo itu ya Pak, itu bahkan sebenarnya legalitasnya lengkap. Nah, legalitas bahasa sederhananya gini, legalitasnya lengkap aja bisa seperti itu kan, apalagi kalau kita nggak punya legalitas. Nah, itu udah ibaratnya start point-nya aja udah salah kira-kira gitu. Nah, makanya berikutnya tadi catatannya juga, kenapa kemudian lembaga yang tadi itu kemudian mendapatkan catatan ya dari pemerintah. Nah, karena tadi jadi dia mengambilnya lebih dari 10%. Ya, lebih dari 10%. Oh, itu syarat Pak ya? Ya, makanya tadi saya kasih rambu-rambunya ya, kasih 7%. rambu-rambunya yang tadi itu 10% ya. Jadi Batas maksimal ya. Ya, walaupun kalau di dalam zakat itu kan ada hak amil 12,5%. Nah, tapi biar nanti kan ada kategori-kategori, karena kan ada zakat itu jelas 12,5%. Nanti ada infak, sedekah. Nah, cuma kan kalau dari sisi peraturannya itu bisa jadi disamakan tuh infak sedekah gitu kan, misalnya berapa persennya. Nah, karena nanti kita sih sebenarnya memang perlu edukasi secara detail ya. Karena nanti ada yang namanya infak sedekah pun itu ada macam-macamnya. Ada infak sedekah yang terikat, ada infak sedekah yang tidak terikat. Nah, gitu kan. Nah, kalau infak sedekah yang terikat, nah kita kalau mau ambil operasional itu rekomendasinya maksimal 10%. Tapi kalau yang tidak terikat, nah ini bebas nih. Artinya orang berinfak ke lembaga kita, silakan untuk pengembangan sekolah. Nah, itu untuk apa aja bisa ya, untuk gaji guru juga bisa kalau dia umum gitu sifatnya. Tapi kalau dia terikat, misalnya infak untuk misalnya infak untuk yatim duafa, kira-kira begitu ya. Itu kan terikat tuh bahwa infak ini hanya untuk yatim duafa. Nah, maka kita rekomendasikan untuk ambil, kalaupun untuk operasional itu maksimal 10%. Nah, gitu Pak. Itu untuk apa istilahnya rambu-rambu yang bisa kita pegang. Karena kalau sudah 10% itu sudah sama dari peraturan pemerintahnya itu udah 10%. Jadi kalaupun kalau di bawah itu kan berarti kan aman gitu ya, nggak akan delik kira-kira. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang ketiga berkaitan tadi apa Pak? Pemetaan Pak untuk kita ini pengen menggratiskan gitu ya. Ya, benar. Nah, tadi makanya kenapa Wakaf Mulia ini concern untuk melakukan proses edukasi itu adalah edukasi berkaitan dengan wakaf. Nah, jadi kita ketika bicara bagaimana membangun kemandirian finansial, lembaga kita, lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, itu harus dikembangkan dengan konsep wakaf. Karena konsep wakaf inilah yang akan membuat lembaga kita itu mandiri secara finansial. Nah, karena di masa kejayaan Islam, ya, di masa kejayaan Islam ada dua yang gratis, ya, pendidikan dan kesehatan. Nah, gitu kan. Nah, tapi gratisnya itu gimana? Rahasianya apa bisa gratis? Rahasianya ya dulu di lembaga pendidikan, lembaga kesehatan itu dikembangkan konsep wakaf. Maka wakaf inilah yang kemudian membiayai ya aktivitas pendidikan, aktivitas kesehatan gitu. Nah, maka tugas kita di lembaga pendidikan kita, kalau misalnya sekarang lembaga kita belum mengembangkan wakaf, maka
kita harus membentuk tuh lembaga wakaf di yayasan kita. Jadi nanti kalau misalnya yayasan kita itu lembaga pendidikan, maka berarti kan unitnya pendidikan di bawah yayasan. Maka kita buat satu struktur lagi namanya unit lembaga wakaf. Nah, nanti tugasnya unit lembaga wakaf inilah yang akan ya mengembangkan fundraising wakafnya, mengembangkan program-program wakaf, termasuk program-program wakaf produktifnya. Maka yang akan dipikirkan tim lembaga wakaf bersama yayasan itu adalah tahun ini akan membuat usaha baru apa yang akan digunakan untuk mensupport dunia pendidikan. Nah, gitu. Jadi intinya jadi gini, jadi nanti yang namanya lembaga yayasan arahnya nanti akan membangun bisnis-bisnis yang nanti bisnis ini berbasis wakaf yang penerima manfaatnya itu lembaga pendidikan. Nah, sehingga itulah yang kemudian tadi saya sampaikan dalam skema pengembangan wakaf tadi, suatu saat nanti ya ketika wakafnya berkembang, maka wakaf itu bisa mensubsidi SPP. Nah, mensubsidi SPP sehingga nanti suatu saat bisa jadi SPP-nya bisa gratis, bisa jadi beasiswa, dan seterusnya. Nah, jadi memang infrastrukturnya perlu dibangun. Nah, infrastruktur yang kita bangun itu ya skemanya adalah dengan skema wakaf. Nah, jadi kalau istilahnya membangun wakaf-wakaf produktif. Nah, salah satu contoh di salah satu pesantren di namanya Pasir, Kalimantan Timur, namanya Trubus Iman. Ya, Trubus Iman itu ya dia aset wakafnya 38 miliar. Ya, dan hasil setiap per tahun apa per bulan itu, Pak? Aset wakafnya, aset wakafnya 38 miliar, hasilnya setiap bulan itu 1,2 miliar. Nah, itu kan artinya sudah kelihatan tuh ya bagaimana bisa mensupport dunia pendidikan. Walaupun dia tidak gratis, tapi dia bisa subsidi setengah SPP-nya. Dan gaji gurunya itu bukan dari SPP, gaji gurunya bukan dari uang wali murid, ya bukan. Tapi gaji gurunya itu dari 90 hektar kebun sawit, Pak. Gitu. Kan dahsyat kan? Nah, nanti ini mungkin di ending saya putarin tuh videonya ya, namanya Trubus Iman. Yang itu yang harapannya kita bisa duplikasikan ke yayasan-yayasan pendidikan itu, maka yayasannya akan mandiri secara finansial. Nah, karena apa? Karena aktivitas pengembangan sekolahnya itu tidak tergantung SPP, tapi sudah di backup oleh usaha atau bisnis-bisnis berbasis wakaf itu. Begitu Pak kira-kira. Ya boleh juga mungkin jadi proyek percontohan itu Pak ya. Iya, nah ini saya boleh diputarkan sebentar Bu Isna? Sedikit ya. Nah ini ada ininya ya videonya Pak. Jadi untuk inspirasi Bapak Ibu sekalian juga, sehingga nanti ketika kita mengembangkan yayasan itu jelas ya arahnya ya. Nah, kadang kan kita galau nih, ini kayak biayanya semakin lama semakin besar, tapi ini gimana nih mau gratisin ya kalau biayanya semakin besar, semakin lama semakin besar. Nah ini saya contohkan nih Pak, nah, ini di Trubus Iman. Nah, ini aktivitas.
Oke, itu gambarannya ya Pak. Nah, dahsyat kan? Nah, jadi visi kita itu bagaimana nanti setiap yayasan pendidikan itu skema pengembangan lembaganya seperti itu. Sehingga nanti dengan skema itu udah mesti tuh ya lembaga pendidikan itu akan memiliki kemandirian finansial. Baik, mungkin begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Ini sebelum ditutup nih, ada satu pertanyaan dari Pak Abu Faizan yang agak panjang. Saya bacakan, tapi nanti tolong dijawab dengan secukupnya saja. Kalau seperti yayasan kami bergerak di bidang pendidikan pesantren tahfiz Quran disabilitas gratis, penggalangan dana yang berjalan secara online dan offline untuk operasional pesantren atau yayasan, makan santri, kebutuhan primer pesantren, transport guru, dan lain-lain. Apakah terikat dana operasional yang kita gunakan untuk kegiatan pesantren harus 10% atau bisa lebihkah, atau bagaimana aturannya yang benarnya Pak? Nah, silakan Pak Eko. Oke ya, nah kalau untuk infak tadi saya sampaikan ada infak yang namanya terikat, ya ada namanya infak yang tidak terikat. Nah itu tergantung fundraising kita ya. Kalau infak yang tidak terikat itu bebas ya. Kita mau apa tuh namanya, mau semuanya itu untuk aktivitas operasional pesantren, gaji guru dan macam-macam itu bebas. Ya, itu jadi nanti sebenarnya kita bisa bikin program namanya infak pengembangan apa namanya pesantren tahfiz Quran Asyifa misalnya atau apa gitu ya, silakan. Nah, itu jadi itu nanti semuanya untuk pesantren. Nah, kemudian ada infak yang terikat. Terikat itu misalnya apa? Infak untuk beasiswa yatim duafa. Nah, kalau infak beasiswa yatim duafa berarti kan jelas tuh penyalurannya untuk beasiswa yatim duafa. Berarti nah, kita untuk operasional pengembangan kita itu 10%. Nah, gitu mungkin ya gambarannya Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Eko. Bapak Ibu, alhamdulillah ini waktu sudah cukup ya karena ini, dan nanti akan saya infokan Bapak Ibu terkait dengan materi seminar pada kesempatan siang hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa presensi di chat Zoom, dan juga nanti akan kita kirimkan ya undangan untuk mengikuti yang terkait dengan legalitas supaya nanti pembahasannya lebih mendetail lagi. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya peserta seminar Digital Fundraising Wakaf Uang untuk Lembaga Pendidikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di forum-forum wakaf mulia yang akan datang. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita semua diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berkontribusi di dunia wakaf ini. Marilah forum kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.